Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sekalian yang ada di seluruh Indonesia, bahkan yang ada di seluruh dunia. Oke, jumpa lagi dengan saya tetap di channel yang membahas berbagai hal ya, dari ikan lele, budidaya lele, hias, inspirasi bisnis, dan yang berhubungan dengan kehidupan kita semuanya. Untuk kali ini saya akan meng-share tentang budidaya ikan hias mas koki ya, ikan hias mas koki jenis ryukin ya, ikan koki hias jenis ryukin. Jadi rekan-rekan sekalian, ini untuk saat-saat sekarang ini ya, ini di masa pandemi ini, di masa corona ini, trennya ya, berbagai ikan hias itu penggemarnya itu pesat sekali naiknya. Salah satu diantaranya adalah ikan mas koki. Ikan mas koki. Jadi ikan mas koki ini yang jenis ryukin ya, yang saya bicarakan ini juga sangat menarik sekali perhatian dari para hobiis ya, para hobiis ikan hias ya. Ikan hias karena masa pandemi ini kan kayak ikan cupang juga naik trennya ya, ikan cupang, ikan mas koki, ikan koi ya. Jadi itulah mengapa ikan konsumsi di masa pandemi ini turun, tetapi ikan hias itu penggemarnya semakin naik. Oke, jadi rekan-rekan sekalian, ikan mas koki ryukin ini adalah merupakan ikan hias ya. Ya kayak ikan koki yang lainnya, itu dia itu bertubuh pendek ya, bertubuh pendek yang khas ya, punya ciri khas. Jadi mereka itu berbeda dengan ikan mas koki yang lainnya ya, yang lebih ramping. Jadi mas koki ini memang punya penampilan yang lebih unik. Jadi ciri-cirinya pun ya, ini ada beberapa grade di pasaran, yaitu ada yang grade A-nya atau grade super, grade B, C itu untuk lokal ya. Itu. Terus untuk keaktifan ini ya rekan-rekan sekalian, ikan mas koki ryukin ini termasuk ikan yang aktif ya, aktif bergerak. Dia selalu berenang dan sukanya itu menggerombol ya. Kita lihat kalau di kolam ya, di kolam langsung itu dia sukanya menggerombol. Jadi misalnya ini kayak di sebelah kolam saya ini, kebetulan ini shootingan yang diambil untuk grade A-nya. Jadi itu biasanya ada beberapa gerombol diisi 1000. Misalnya 10 kali 10 katakanlah diisi antara sekitar 800 sampai 1000. Itu nanti dia gerombol, ada berapa gerombol? 3 atau 4 gerombol gitu, renang ke sana kemari gitu ya. Jadi belionya ya ikan ryukin ini, belionya kalau kita bersandanya itu suka kumpul-kumpul bareng ya, suka ngopi bareng ya. Istilahnya suka kumpul bareng, dan dia juga termasuk gerakannya lambat tapi lincah dia. Jadi dia juga suka ya jalan-jalan ke sana kemari sambil mengobservasi lingkungan sekitar dia. Ini rekan-rekan sekalian, hal yang harus kita tahu tentang jenis ikan ini adalah
kadang-kadang mereka itu rentan sekali dengan masalah kesehatannya ya. Masalah kesehatannya. Jadi para pembudidaya ya, para petani-petani pembudidaya ikan hias yang Ryukin ini haruslah rajin-rajin mengontrol kondisi kolamnya ya. Haruslah sering-sering mengontrol kondisi kolamnya, karena dia gampang terserang penyakit ya, karena mungkin gerakannya memang tidak selincah, tidak segesit kayak ikan koi ya. Karena koi kan dia kalau kita lihat nyamber pakan tuh renang cepat dia, sat set. Kalau koki Ryukin kan, kalau koki Ryukin itu ini jadi lambat gerakannya ke sana kemari, jadi lebih mudah terserang penyakit. Jadi untuk perairannya atau kolamnya itu harus sering-sering dikuras ya, harus sering-sering dikuras. Kita ke ini ya, ke ciri-ciri ikan mas koki Ryukin, rekan-rekan sekalian nih, para pemula khususnya ya. Kalau yang sudah berpengalaman mungkin sudah ini ya, sudah mahir. Jadi ikan mas koki Ryukin ini memiliki penampilan yang mirip dengan fantail ya. Tapi Ryukin itu punya punuk yang mengesankan ya. Mengesankan, yang dimulai tepat di belakang kepalanya. Seperti fantail, rekan-rekan sekalian, para pemirsa, para penikmat channel saya ya, di channel Profesor Lele ya. Walaupun namanya Lele, ini bahasnya bukan cuma lele ya, karena ya biar luas para subscriber dan penikmatnya ya, bukan cuma lele. Jadi jenis ini memiliki sirip ekor terbelah yang cukup panjang, dan ini mengalir pada Ryukin standar. Rekan-rekan sekalian, jadi Ryukin dengan tampilan pendek dan gemuk, tetapi dengan tubuh yang sangat dalam, punggung tinggi, sehingga sering Ryukin ini disebut sebagai punuk punggung. Disebut sebagai punuk punggung. Spesimen terbaik Ryukin memiliki punuk punggung yang menonjol ya, kayak koin itu, bundar, menonjol punggungnya juga, bentuknya badannya bundar. Ini bisa masuk nanti kalau kita dalam pemasarannya itu bisa masuk dalam kategori yang kelas grade A ya, kelas grade A atau yang premium, otomatis yang harganya ya mahal lah ya. Kalau saya bilang mungkin entah 500.000, 1 juta, 2 juta itu relatif ya. Yang jelas kualitas membawa harga. Kualitas membawa harga. Oke rekan-rekan sekalian, jadi untuk ukuran ikan mas koki Ryukin itu rata-ratanya bisa mencapai berapa coba ini? Ada yang tahu nih rekan-rekan sekalian? Biar kita bisa interaksi nih. Nanti ya bisa ditulis di kolom komentar, bertanya atau interaktif ya. Jadi koki Ryukin ini bisa punya panjang sampai bisa 15 cm panjangnya. Bisa 15 cm panjangnya. Dan bahkan ini mereka bisa tumbuh lebih besar lagi. Bahkan ada yang sampai 25 cm ya. Ada yang sampai 25 cm. Berarti kalau 25 cm sekitar ini ya, jari tangan, sekilan jari tangan saya lebih 5 cm. Ini sekilan jari tangan saya itu 20 cm ya, tambah 5 cm. Jadi bisa lihat, bisa besar juga ya, panjang juga. Otomatis harganya juga akan panjang atau fantastis ya.
Itu rekan-rekan sekalian. Sekarang saya menginjak ke kayak kita semua ya, harapan hidup ikan mas Kokiryukun. Ada yang bertanya ini, Pak, ikan mas Kokiryukun bisa bertahan berapa lama sih Pak? Setahun, 2 tahun, 5 tahun, apa bisa lebih? Nah, ini pertanyaan yang bagus, juga bisa menjebak nih pertanyaannya. Karena ya terus terang saja, saya belum pernah ketemu dengan petani langsung, atau saya sendiri belum pernah sampai usia sampai segitu ya. Tapi ini menurut data yang ada di Google atau mungkin peneliti ya. Jadi ikan mas Kokiryukun itu bisa setidaknya itu mencapai umur sekitar 10 bahkan sampai 15 tahun. Tetapi ini kita ya atau referensi lah yang kita tahu itu belum mendengar atau belum ada laporan mereka bisa hidup mencapai di atas usia 20 tahun. Ya, belum ada itu yang di atas 20 tahun. Dan ini rekan-rekan sekalian, ini tentunya banyak yang bertanya juga ya, ini kan Ryukin ini ya, atau mas Kokiryukun ini asalnya dari mana? Apakah lokal dari Indonesia, apa dari lain negara? Nah, ini perlu saya jawab ini ya, mudah-mudahan benar nih insya Allah. Jadi rekan-rekan sekalian, semua ikan mas modern diturunkan dari ikan karper yang dipelihara di kolam yang ada di Cina sana ya, yang ada di negara Cina sana, yang secara bertahap itu didomestikasi dan dikembangkan untuk membuat jenis-jenis yang lain. Itu. Dan dalam perjalanannya ikan mas Kokiryukun ya dikembangkan di Jepang pada akhir tahun 1700-an dan awal 1800-an dari indukan ikan mas fantail yang diimpor dari Cina. Dan mereka itu dibawa ke Jepang melalui kepulauan Ryukyu ya, melalui kepulauan Ryukyu. Di mana ikan ini mendapatkan namanya Ryukyu, jadi Ryukin. Nah, itulah asal mula kata Kokiryukun. Rekan-rekan sekalian, ikan Ryukin ini ya, mas Kokiryukun ini adalah salah satu jenis ikan koki yang tangguh. Jadi mereka ini ya, atau ikan Kokiryukun ini itu sangat mudah dipelihara ya rekan-rekan sekalian. Ini ada yang bertanya ini dari kolom komentar ya, yang share sebelum-sebelumnya, Pak, gimana sih melihara ikan mas Kokiryukun, mudah apa susah? Ya, mudah apa susah dipelihara? Ya itu masalah mudah atau ini tergantung passionnya masing-masing ya. Karena yang jelas untuk ikan hias memang beda dengan ikan konsumsi perlakuannya ya. Sering kita kuras, bahkan mungkin 2 hari sekali, seminggu sekali, butuh tenaga ekstra ya dibanding dengan ikan konsumsi. Jadi relatif ya kalau mudah atau tidak, tapi saya jawab aja mudah asal ada kemauan ya, ada kemauan untuk berusaha. Jadi intinya mereka sangat mudah dipelihara. Terus rekan-rekan sekalian, ini kan jenis Ryukin ini kan ini ya, ikannya mempunyai bentuk tubuh yang bulat ya, yang unik, yang bulat, punuknya tinggi, kepalanya kecil ya,
dengan sirip yang bagus tuh, yang tegak lurus ya, yang di sirip punggung maupun sirip ekor itu nanti masuk di grade A. Itu kadang-kadang itu kita harus berhati-hati ya, karena dalam perawatan ini kalau kita nggak hati-hati, kalau kita ngasih makannya salah, itu bisa terkena yang namanya itu masalah gelembung renangnya ya, bisa terkena masalah pada gelembung renangnya. Jadi rekan-rekan sekalian, ini jadi kalau kita secara kimianya itu kita usahakan level nitratnya itu di bawah 20 ppm, itu dapat membantu menghindari masalah gelembung renang ya. Jadi kita secara level nitratnya ya, kita harus jaga di bawah 20 ppm, itu dapat membantu menghindari masalah gelembung renang. Rekan-rekan sekalian, masalah tadi yang saya singgung tentang gelembung renang ya, ini berhubungan juga dengan makanannya rekan-rekan sekalian. Jadi semua ikan mas agak rentan mengalami masalah gelembung renang. Beberapa di antaranya memang itu diperburuk atau dipengaruhi dari salah makan ya, salah pola pemberian pakan maupun mungkin jenis pakannya. Rekan-rekan sekalian, ikan mas ini ya, jika ikan mas mengambil terlalu banyak udara saat memberi makan ya, saat kita memberi makan, maka jenis makanan yang salah, misalnya yang mengandung sembelit atau makannya terfermentasi dalam usus mereka, itu dapat membatasi kemampuan ikan untuk mengendalikan gelembung renang mereka. Akibatnya mereka akan melayang di atas kolam ya, kayak kolam atau di akuarium, dan tidak dapat bergerak lebih rendah di air, atau mereka dapat juga nantinya berenang secara terbalik ya, terbalik. Jadi karena bentuk tubuh ryukin yang tidak biasa dengan ya, yang tidak biasa atau unik ya, dengan punuk yang besar, ya itulah bisa terkena masalah gelembung renang daripada ikan mas biasa. Tetapi jangan khawatir guys, kita bisa mencegahnya dengan memperhatikan jenisnya. Kita bisa mencegahnya dengan memperhatikan jenis makanan. Itu yang pertama. Itu yang kedua apa? Yang kedua, takaran pakan. Ada lagi Pak? Ada. Yang ketiga, frekuensi pemberian makannya. Jadi rekan-rekan sekalian, itu jadi yang untuk menghindari masalah gelembung renang ya. Ikan mas kokiryukin ini rekan-rekan sekalian ya, kalau yang kita praktekkan sehari-hari ini di rumah, di sebelah rumah ya. Itu kita kadang waktu masih kecil itu kita kasih pakan yang tenggelam. Ini kalau sekarang udah 5 bulan ya, yang di depan kita ini sekitar usia 4 bulan setengah ke arah 5 bulan, itu kita kasih pakan apung sih. Kita kasih pakan apung. Kayak pakan ikan biasa, pakan lele, pakan gurame yang kita praktekkan. Itu ngapung.
Ya alhamdulillah ya, sehat-sehat saja. Terus ini rekan-rekan sekalian, jika kita ini tips saja ya, jika kita ingin memberi makan pelet yang tenggelam, ya pastikan itu peletnya itu direndam terlebih dahulu sehingga pakan tidak mengembang di sistem pencernaan ikan. Jadi istilahnya pakannya dikasih air dulu, nanti biar mengembang di luar ya, di tempat wadah pakannya, di ember atau di apalah, pokoknya di itu sudah mengembang, nanti baru dikasihkan ke ikannya. Ini pencernaan akan bagus. Karena kalau ini terjadi ya, kita nggak kasih air dulu, dikembangkan dulu pakannya, ini bisa yang namanya bisa terjadi penyumbatan ya, atau sembelit, penyumbatan atau sembelit pada ikan mas koki. Ya, terus frekuensinya ini Pak ya, rekan-rekan sekalian, para pemirsa sekalian. Jadi untuk frekuensi pemberian pakannya itu lebih bagus, itu jangan lebih langsung banyak ya. Mending misalnya ada jatah misalnya 2 kilo, itu dibagi 5 atau bahkan sampai 8 kali pemberian pakan ya, tinggal diatur rentang waktunya. Jangan langsung banyak ya. Itu beda nanti pertumbuhan, terus bentuk tubuhnya juga itu akan beda. Jadi kasihkan beberapa kali lah, 5-8 kali per hari. Itu akan lebih bagus. Terus berilah rekan-rekan sekalian, berilah pakan ryukin kita itu dengan makanan yang ya jangan itu aja gitulah. Kalau bisa ya kayak kita aja ini. Pagi katakanlah daging, sore mungkin tahu, malam tempe. Begitu juga kayak ryukin nih. Kita beri makan yang bervariasi dan seimbang. Karena ini ryukin ini ya, mas koki ryukin ini termasuk yang namanya jenis omnivora. Jadi mereka bisa mengonsumsi berbagai makanan nabati dan hewani di samping makanan ikan mas yang komersial seperti biasanya. Yo, tadi masalah ukuran ya, misalnya kalau mau ditaruh di akuarium. Jadi rekan-rekan sekalian, ini ryukin ini memang bukan yang terbesar dari semua jenis ikan mas koki ya, tetapi mereka ini masih bisa mencapai ukuran sekitar 15 hingga 25 cm. Sehingga kalau misalnya ryukin ini ditempatkan di akuarium, itu banyak ruang untuk bergerak ya, lebih luas untuk bergeraknya, beliaunya itu akan lebih senang ya, lebih sehat. Terus ada juga aerator ya kalau di akuarium ya, itu untuk nambah suplai oksigennya. Jadi mulailah kalau misal di akuarium nih, mulailah dengan akuarium yang berkapasitas minimum kurang lebih nih 75 hingga 100 liter untuk satu ekor ryukin. Kemudian tambahkan sekitar 40 liter per ikan tambahan di akuarium yang sama. Jadi kurang lebih kita semua itu perlu memerlukan akuarium ya, yang volumenya sekitar 200 hingga 250 liter untuk menampung 5 ekor ryukin. Ya, 5 ekor ryukin itu sekitar akuarium 250 liter. Ingat rekan-rekan sekalian, ini adalah ukuran minimum yang diperlukan. Jadi lebih besar, lebih baik, pergerakan ikan hobi Anda akan lebih sehat karena memiliki ruang dan anggaran yang
mantap. Jadi nantinya kita bisa memiliki opsi untuk menambahkan lebih banyak ikan lagi di masa yang akan datang. Lah rekan-rekan sekalian, untuk masalah ini ya, masalah ikan ryukin. Ikan ryukin ini kan kalau misalnya kita ukuran besar ya, otomatis ikannya juga akan menghasilkan feses atau kotoran yang juga relatif besar. Ya. Itu istilahnya berbanding lurus sebanding dengan ukurannya. Sehingga kalau misal di akuarium nih, tentunya membutuhkan sistem filtrasi yang efektif yang harus dipasang di akuarium. Jadi rekan-rekan sekalian, untuk filternya ini, jadi pilihlah metode yang sesuai untuk Anda aja. Filtrasi biologis lebih direkomendasikan ya, karena akan lebih aman dan lebih cocok untuk biota ryukin yang kita pelihara. Terus ini ada juga yang bertanya ini, ya, ada yang bertanya, Pak, kalau ryukin ya, cara untuk mencetak ryukin yang sistem kontes, yang apa istilahnya, yang masuk kategori grade A, apalagi bisa menang kontes itu bagaimana dan harganya sampai berapa ya? Kalau ada yang pertanyaan begitu, pertama nih teman-teman sekalian, untuk yang grade A itu ciri-cirinya salah satu beberapa di antaranya adalah yang jelas itu ya, bentuk tubuhnya itu ini apa, bulat ya, kayak koin, itu lebih bulat, lebih bagus. Terus ini warnanya cerah, transparan, cerah, bisa entah mungkin satu warna atau beberapa warna ya. Terus juga sirip punggung atau sirip dorsa itu tegak lurus rapih, itu sirip punggung. Terus juga sirip ekor juga bahasa Jaya mekrok atau juga tegak ke atas ya, enggak mingkup ya, mekar. Terus yang sirip di bawah sirip bawah itu juga lengkap, bisa satu bisa dua, kalau dua akan lebih bagus itu. Terus yang sirip dada juga lengkap, kepala kecil runcing. Itu beberapa untuk yang kategori kelas grade A-nya atau kelas kontes ya, kalau mau diikutkan di kontes. Untuk harganya berapa nih Pak? Apakah mahal ikan ryukin? Ya otomatis itu tergantung dari kualitas ya, yang saya sebutkan tadi. Bisa masuk grade A, grade B, grade C. Ya kurang lebih sepengetahuan saya itu harga bisa ada yang di bawah 100.000 hingga puluhan juta rupiah. Itu tentunya didasarkan pada kualitasnya. Semakin tinggi kualitas, semakin bagus persyaratan untuk grade-nya terpenuhi, itu otomatis akan semakin meningkatkan nilai jual ikan koki ryukin yang kita pelihara. Jadi makin kualitas bagus, makin mahal harganya. Terus untuk ini ya, ini ada penghobi saya ya baca-baca ini ya. Jadi ada penghobi yang bahkan menang kontes itu bisa harganya bisa mencapai 25 hingga 50 juta per ekor. Bayangkan, bisa untuk membeli mobil second ya toh? Bisa untuk membeli mobil second atau motor baru NMAX
Itu rekan-rekan sekalian. Jadi jangan sepelekan orang yang budidaya ikan hias. Kelihatannya sepele, kecil 1-2 ekor, tetapi harganya bisa fantastis apabila masuk di kelas A, grade A, apalagi menang kontes. Itulah saudara-saudaraku semuanya. Jadi untuk pemenang kontes ya memang akan ini ya, perawatannya benar-benar sungguh-sungguh sekali. Terus untuk persiapan kontes bagaimana, Pak? Untuk persiapan kontes? Ya, untuk persiapan kontes sebetulnya tidak ada yang rumit dalam persiapan kontes ikan mas koki, ya. Yang jelas untuk persiapan itu adalah kita dengan menambah frekuensi pakan bisa sampai 12 bahkan sampai 14 kali dalam sehari. Lalu kita puasakan ya, kita puasakan ikan itu 1 hari sebelumnya dan menyiapkan ikan dalam kondisi yang prima. Menyiapkan ikan dalam kondisi yang prima, yang sehat, yang mantap. Ya kayak kita juga sehat, mantap, prima, ya, kan kualitasnya bagus nih. Terhindar dari, ya kalau sekarang masa pandemi, terhindar dari COVID-19. Mudah-mudahan ya kita semua bisa terhindar, bisa sehat selalu. Tentunya dengan mengucapkan protokol kesehatan. Ya rekan-rekan sekalian, itu kalau untuk persiapan kontes ya. Jadi kalau kita mau mengikuti kontes itu kita harus siapkan ya, ekornya yang harus lurus tegak, terus ikannya bundar gemuk sehingga terlihat besar ya. Penampilannya, warnanya, kecerahan warnanya itu juga harus diperhatikan. Oke rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya, yang saya share bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk kita semua.